Shalom yang terhormat kepada tim penguji saya. Penguji pertama yang terhormat kepada Bapak Dr. Sandiko Sasi, MM MKom. Yang terhormat kepada penguji kedua saya, Bapak Dr. David Eskom MCS MKom. Yang terhormat kepada tim penguji ketiga saya, Ibu Utin Kasma Eskom MKom. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM 221103840. Program studi Sistem Informasi Peminatan Enterprise Information System. Di sini saya akan memaparkan hasil outline skripsi saya yang berjudul Perencanaan Arsitektur Administrasi Akademik menggunakan TOGAP ADM pada SMKS Bina Dharma Pontianak. Baik, langsung aja saya jelaskan bab satunya, latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola administrasi akademik. Administrasi akademik tidak lagi sebatas pendataan konvensional, melainkan harus mampu mengintegrasikan alur pembelajaran, pengolahan data, aplikasi, serta dukungan infrastruktur agar manajemen sekolah lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung strategi pendidikan dunia era digital, terutama dalam suatu perencanaan arsitektur informasi administrasi akademik. Dalam perencanaan arsitektur informasi administrasi akademik ini di sekolah, terutama di sekolah SMKS Bina Dharma Pontianak, menjadi langkah awal untuk mendukung pencapaian tujuan administrasi akademik yang lebih efektif, di mana permasalahan di SMKS Bina Dharma ini ada 5, yaitu yang pertama itu proses PPDB masih menggunakan Microsoft Excel sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi data, kesalahan input, dan keterlambatan verifikasi. Yang kedua itu data siswa belum terintegrasi, ini menyebabkan informasi akademik tersebar, tidak konsisten, dan sulit digunakan untuk evaluasi. Yang ketiga itu penjadwalan pembelajaran belum optimal, masih terjadi bentrokan jadwal kelas antara guru dan juga ruang pembelajaran. Yang berikutnya itu administrasi keuangan atau SPP belum transparan, pencatatannya ini masih menggunakan konvensional sehingga memicu keterlambatan dan ketidaktepatan data pembayaran. Yang kelima ini data kelulusan kurang akurat, akibatnya belum adanya pengolahan data terpusat dan sehingga berisiko menimbulkan ketidaktepatan informasi. Hal ini, kondisi ini menunjukkan 4 domain arsitektur, yaitu proses, data, aplikasi, dan teknologi yang belum terintegrasi sehingga menghambat efektivitas layanan akademik. Dan bab 2-nya ini landasan teori dan kerangka pemikiran. Bab 2 ini menjelaskan dasar teori dan konsep yang mendukung penelitian mengenai sistem informasi administrasi akademik. Sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi data akademik di sekolah. Administrasi akademik merupakan proses terstruktur yang mengatur kegiatan pendidikan agar berjalan efektif dan terukur. Arsitektur administrasi akademik ini menyatukan suatu aspek proses, data, aplikasi, dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern dan terintegrasi, di mana TOGAP ADM digunakan sebagai kerangka kerja untuk merancang arsitektur secara sistematis. Landasan teori dan kerangka pemikiran pada bab 2 ini menjadi dasar konseptual yang kuat untuk pengembangan sistem informasi administrasi akademik yang efisien, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. TOGAP ADM ini mempunyai ada beberapa fase utama. Yang pertama itu fase tahap awal atau primary phase. Fase A, arsitektur vision. Fase B, business arsitektur. Fase C, information system arsitektur. Fase D, teknologi arsitektur. Fase E, opportunities and solution. Fase F, migration planning. Fase G, implementation governance. Fase H, arsitektur change management. Kerangka pemikiran penelitian merumuskan masalah bagaimana merencanakan arsitektur administrasi akademik menggunakan TOGAP ADM pada SMKS Bina Dharma Pontianak, mempelajari jurnal, memahami sistem berjalan, mengumpulkan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, menganalisis kebutuhan, serta menghasilkan merencanakan arsitektur menggunakan metode TOGAP ADM, yang dimana tahap awalnya setelah itu visi arsitekturnya, arsitektur proses administrasi akademik, fase sistem informasi, arsitektur teknologi yang dikumpulkan dalam sebuah tools, yaitu Flow Change Diagram, Archimate, BPMN, dan IRD, sehingga menghasilkan penelitian, menghasilkan blueprint perencanaan arsitektur administrasi akademik di SMKS Bina Dharma Pontianak.
Bab 3-nya ini gambaran umum SMK Bina Dharma Pontianak. SMK Bina Dharma Pontianak ini merupakan sekolah menengah kejuruan berstatus swasta yang berada di bawah naungan pembinaan Yayasan Bina Dharma Pratama. Untuk dasar operasional, sekolah ini didukung oleh dokumen pendirian berupa SK pendirian pada tanggal 24 Juni 2015 yang kemudian dipertegas melalui surat izin pendirian yayasan, serta izin operasional sekolah ditetapkan melalui SK operasional nomor 878 yang berlaku sejak 1 Juli 2016. Pengakuan mutu penyelenggaraan penyediaan status satu-satunya SMK di Bina Dharma Pontianak, khususnya di kesehatan yang terakreditasi A. SMKS Bina Dharma Pontianak ini menawarkan 2 program keahlian, yakni farmasi dan keperawatan. Kedua jurusan ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan keterampilan teknis, pemahaman prosedural, serta kesiapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas layanan kesehatan. Visi dan misinya ini yaitu visinya menjadi program studi kejuruan mampu melaksanakan kompetensi dasar ilmu keperawatan dan farmasi, mempersiapkan lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi dan menjadi asisten tenaga keperawatan dan asisten apoteker yang bertanggung jawab serta melayani dengan kasih. Misinya ini menjadi lembaga pendidikan kejuruan setingkat sekolah menengah yang berkualitas dan unggul dalam bidang kesehatan dan iptek se-Kalimantan Barat. Bab 4 ini metodologi penelitian. Bentuk penelitian dan metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kasus yang diterapkan pada SMK Bina Dharma Pontianak. Studi kasus bertujuan untuk menjadi fenomena secara mendalam dalam konteks nyata, termasuk proses, aktivitas, dan dinamika organisasi yang berlangsung di lingkungan sekolah. Metode penelitian ini digunakan yaitu DSRM atau Design Research Method. Metode ini menitiberatkan pada penciptaan dan pengembangan artefak untuk menyelesaikan masalah nyata melalui pendekatan ilmu yang sistematis. Tujuan utama dari DSRM ini yaitu menghasilkan artefak yang efektif dan dapat diandalkan, sekaligus memperluas pemahaman teoritis mengenai bagaimana sebuah solusi dapat dirancang, diterapkan, dan diuji dalam konteks nyata. Metode pengumpulan data ini yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari observasi pada SMK Bina Dharma Pontianak dan wawancara dengan staf yaitu Ibu Eli sebagai bendahara yang mendapatkan informasi terkait pembayaran SPP, dan Ibu Linda sebagai tata usaha yang mendapatkan informasi terkait penerimaan siswa baru dan kelulusan siswa, serta Ibu Pelapina sebagai wakil kesiswaan yang mendapatkan informasi terkait kegiatan belajar mengajar dan hanya berfokus pada bagian akademik. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 17 November dan 2 Desember di 2025 pada pukul 1 siang sampai jam 2 siang. Waktu observasi dan wawancara rata-rata 1 jam. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen dan arsip yang tersedia di SMK Bina Dharma Pontianak. Data ini melibatkan struktur organisasi sekolah, uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, visi, misi, dan tujuan sekolah, serta dokumen terkait sistem yang sedang berjalan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi organisasi sekolah sebagai dasar perencanaan arsitektur sistem. Teknik pengumpulan data ada 3: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dengan cara meninjau langsung kepada SMK Dharma Pontianak, yaitu dengan mengumpulkan dan mengamati setiap aktivitas agar mendapat informasi yang tepat. Teknik observasi yang dilakukan secara non-partipan. Wawancara yang digunakan yaitu semi-struktur, terstruktur. Alat yang digunakan yaitu untuk mendukung proses wawancara, handphone untuk merekam apa saja informasi yang disampaikan, buku tulis untuk mencatat data-data yang didapatkan oleh pemberi informasi, studi dokumentasi, pengumpulan data teknik yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada di SMK Bina Dharma Pontianak yang berupa data penerimaan siswa baru, pengolahan data siswa, data pembayaran iuran sekolah, data pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan data kelulusan siswa. Alat pemodelan arsitektur yang digunakan yaitu flow change diagram, Archimedes, dan BPMN. Ini membantu penggambaran hubungan antar proses, sistem, dan secara visual dan logis. Daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi pendukung penelitian saya ini, yang pertama Badan Akreditasi Nasional PAUD, Dikdas dan Dikmen 2023, Surat Keputusan Akreditasi SMKS Bina Dharma Pontianak. Yang berikutnya saya kutip dari Fadila N dan Putra 2023, Perancangan Blueprint Sistem Informasi Akademik Berbasis Enterprise Arsitektur pada Sekolah Menengah, yang dikutip dari Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem. Yang berikutnya Fahli Rizky Apratama Hidayat 2024,
perencanaan arsitektur sistem informasi akademik menggunakan TOGAP ADM di SMKN 7 Bandar Lampung, dikutip dari jurnal Enterprise Arsitektur Indonesia. Yang berikutnya dari Jordan, Wijaya, dan Sasmita 2024, integrasi domain proses data, aplikasi, dan teknologi dalam arsitektur pendidikan, jurnal Sistem Informasi Terapan. Yang berikutnya itu Sugiono 2019, metode penelitian kualitatif, dan RAD Bandung Alphabet. Yang berikutnya itu dari Tata Usaha SMKS Dharma Pontianak 2025, dokumen profil sekolah, struktur organisasi, dan prosedur administrasi Pontianak. Yang berikut itu The Open Group 2018 dari TOGAP Standar version 9.2. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.